Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Dengan harga mulai dari 14 juta rupiah, ini adalah smartphone lipat compact terbaik yang bisa kalian beli resmi di Indonesia saat ini. Belum ada lawannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV. Bukan gitu ya. Enggak gitu. Walaupun memang ini yang terbaik, tapi bukan berarti ini adalah smartphone yang sempurna. Sebelum kalian ngebet banget buat beli yang satu ini, simak dulu review lengkap kami kali ini. Oke, cemilan udah siap, soalnya ini nggak bakal pendek ya. Terlalu banyak fiturnya di sini ya, di smartphone yang kecil seperti ini. Oke, beberapa waktu lalu kita udah pernah membuat previewnya si Z Flip 4 ini. Tapi sekarang kita sudah megang unit versi retail resmi Indonesianya. Dan pengujian juga sudah kita rangkum, jadi kita mulai aja langsung. Kita lihat dari isi box-nya. Tentunya di sini ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada dokumen, dan ada SIM ejector. Ya, ini tidak ada chargernya. Tidak ada chargernya. Tapi untungnya, untuk yang ikut pre-order itu akan dapat voucher 1 juta rupiah. Jadi voucher itu harusnya bisa dibelanjain buat charger, bahkan mungkin case-nya juga. Ya, jadi ya kenapa nggak ikut pre-ordernya? Ya, harapan kami sih ya, Samsung tetap ngasih e-voucher lagi setelah pre-order selesai. Paling nggak untuk beli charger lah. Ya, kalau dari desain jelas ini adalah sebuah smartphone lipat di mana saat ditutup dia jadi compact banget seperti ini ya. Dan saat dibuka dia akan jadi seperti smartphone pada umumnya. Agak beda dengan Fold di mana saat dibuka Fold akan jadi seperti tablet mini ya. Seringkali desain Flip ini diarahkan untuk para kaum wanita katanya ya, karena memang menjawab kebutuhan di mana kantong pakaian atau tas wanita itu ukurannya kecil-kecil. Nah, kalau Flip ini di dalam sling bag sekecil ini tentu masih masuk banget ya. Dalam clutch tentu masuk banget. Tapi apakah ini hanya untuk kaum hawa? Nggak juga sebetulnya. Desain seperti ini juga cocok buat yang cowok-cowok. Meskipun kantong celana kita lebih dalam dan mungkin lebih besar, tapi dengan ukuran smartphone kekinian tetap aja berasa sedikit ganjel ya di dalam kantong gitu ya kalau kita lagi beraktivitas. Kalau kita pakai smartphone yang klasik. Nah, kalau kita pakai Z Flip 4 ini akan enak di kantong celana. Sementara kalau pakai kemeja, enak taruh di saku kemeja, nggak ada masalah. Dan begitu dibuka, layarnya jadi besar, ya kan? Oke, untuk pilihan warna ada Bora Purple. Bora ini artinya purple, jadi purple. Oke. Lalu ada Graphite, ada Pink Gold, dan ada Blue. Lalu ada Bespoke Edition dengan berbagai variasi warna. Yang kita pegang kali ini adalah yang Bespoke Edition dengan perpaduan warna merah putih dengan frame warna gold. Material framenya ini adalah armor aluminium untuk bobotnya 187 gram. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita biasakan ya saat pakai si Z Flip 4 ini. Itu adalah posisi tombol power dan volumenya saat kondisi terlipat. Semua tombol memang mudah terjangkau oleh jempol kita. Tapi saat dalam kondisi terbuka, posisinya jadi agak kurang terjangkau, sedikit lebih tinggi dibandingkan smartphone pada umumnya. Lalu kalau bicara engsel, ini terasa solid yang ini ya. Jadi mungkin akan lebih pas dibuka dengan dua tangan seperti ini untuk pemakaian sehari-hari. Bisa nggak dibuka pakai satu tangan dengan cara diayun? Kita udah coba, bisa ya, tapi butuh tenaga ekstra karena engselnya ini solid banget. Apalagi di awal-awal pasti solid banget ya. Kami kurang rekomendasi cara seperti ini karena agak berbahaya dan ada potensi tertekan keras oleh kuku atau smartphone juga bisa kelempar. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah bodinya yang lumayan licin. Jadi saran kami pakai case aja biar nggak mudah jatuh saat ditaruh di permukaan yang licin juga. Nah, smartphone ini juga sudah punya sertifikasi IPX8. Jadi dia sudah tahan air, bisa terendam di air bersih selama 30 menit. Tapi untuk ketahanan debu belum ada sertifikasinya. Jadi itulah sebabnya kenapa ada X di depan ya. 8-nya itu untuk air. Jadi kalau misalnya dia kecemplung, nggak sengaja kena hujan tipis-tipis atau di atas meja mungkin ketumpahan air, aman, nggak ada masalah. Tapi jangan diajak berenang juga ya. Oke, sekarang mari kita bahas cover screen yang ada di depan ini. Ini adalah layar Super AMOLED dengan resolusi 260x512 pixel, refresh rate-nya 60 Hz. Layar kecil ini berfungsi untuk menampilkan informasi seperti waktu, notifikasi, voice recording, pengendali media seperti pause, next, previous, serta kita juga bisa pasang berbagai macam widget juga di sini. Yang paling menarik kita bisa menggunakan untuk preview kamera juga. Jadi kita bisa pakai kamera utama dan ultra wide untuk selfie di sini. Dan peningkatan yang ditunggu-tunggu udah ada di sini. Kita bisa memilih aspek rasio
ratio foto dan video sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dulu kan 1:1 aja ya, atau kotak aja. Pengalaman kamera dipadukan dengan screen cover ini mungkin adalah salah satu yang membuat Samsung Z Flip 4 ini jadi spesial banget. Meskipun demikian, memang layar cover ini tidak sepenuhnya bisa melakukan semua aktivitas seperti saat pakai layar utamanya ya. By default, emang nggak bisa. Buat kalian yang iseng pengen utak-utik, udah ada kok yang bikin aplikasinya supaya layar covernya bisa punya fungsi lebih. Yang jelas sih kita main Genshin Impact di sini bisa loh, dan lancar banget. Oke, kita lanjut. Kita bicara soal layar utamanya. Nah, kalau dibuka, kita akan lihat layar utamanya. Ini adalah layar foldable Dynamic AMOLED 2X ya. Resolusinya Full HD+, refresh rate sampai dengan 120Hz dengan support HDR10+, dan punya kecerahan sampai dengan 1200 nits. Ini adalah layar di mana kita melakukan aktivitas seperti smartphone pada umumnya. Kami tahu, kalian pasti penasaran ya, lipatan atau kris yang masih kelihatan atau enggak, dan menurut kami ya masih sama aja sama sebelumnya sih sebetulnya ya. Jadi kalau ada gosip yang bilang waktu akan berubah, enggak sih, sama aja ya. Tapi apakah mengganggu? Sebetulnya enggak. Dan untuk apa sebenarnya? Ini menjaga supaya tensionnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi ya pada akhirnya ini untuk daya tahan juga. Nah, untuk urusan pengaturan warna layar, di menu setting layar terdapat 2 mode warna layar, yaitu Vivid dan Natural. Dan hasil tes color gamutnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk yang Vivid ya. Wow, tinggi banget ya color gamutnya ya di sini ya. Lalu ini untuk yang natural, kelihatan bahwa dia mengarah ke 100% sRGB. Nah, kalau kalian hobi bikin konten di smartphone untuk upload ke sosmed, saran kami sih pakai yang natural aja, karena nggak semua smartphone itu bisa menampilkan layar seperti ini. Nah, untuk refresh rate, angka paling rendah yang kita dapat itu adalah 24 Hz saja. Jadi fluktuasinya sebagian besar ada di 24 sampai 120 Hz. Kita belum nemu skenario di mana dia bisa turun di bawah ini. Mungkin nanti kalau ada update software bisa jadi lebih rendah, ya kita lihat nantilah ya. Tapi paling nggak untuk sekarang 24 sampai 120. Untuk spesifikasi, tentunya di dalamnya ini adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk RAM, semua pakai 8 GB RAM. Dan masih bisa ditambah dengan RAM Plus sampai dengan 8 GB. Untuk storage, yang kami tes ini di 256 GB ya. Tapi ada juga yang 128 dan 512 GB. Baterai kapasitasnya 3700 mAh. Ini naik ya dari yang sebelumnya 3300. Untuk charging, nah ini juga naik. Tadinya 15 watt, sekarang 25 watt Samsung Adaptive Fast Charging. Untuk audio, speakernya udah stereo ya. Grill speaker yang di frame di bawah ini dipadukan dengan earpiece yang ada di bezel atas layar utamanya. Kualitas sendiri sangat impresif ya untuk smartphone yang compact banget seperti ini. Ini lantang dan jernih. Untuk fitur pendukung audio juga sudah ada Dolby Atmos di sini. Kalau headphone jack, ya udahlah, jangan ditanya, udah pasti nggak ada. Ini kan versi premium ya, kelas atas udah nggak ada. Untuk sensor lengkap, nggak usah disebutin satu-satu. Ini udah panjang, videonya tambah panjang lagi kalau kita sebutin satu-satu. Lanjut, untuk security dia pakai side mounted fingerprint dan ada face unlock. Lalu tentunya dia punya Samsung Knox. Untuk OS, dia pakai One UI 4.1.1. Fitur-fiturnya ini khas One UI di smartphone flagship Samsung dengan sedikit pemangkasan, seperti tidak adanya DeX di sini. Tapi fitur-fitur seperti separate app sound, adapt sound, link to Windows. Kalau kalian suka ngulik fitur, mampir aja ke menu Advanced Features, lalu pilih Labs. Ada beberapa fitur eksperimental, dan juga di sini kita bisa maksa aplikasi supaya bisa jalan menggunakan Flex Mode atau mode terlipatnya, karena belum tentu semua app bisa mendukung ya, baru app tertentu aja. Tapi dicoba aja dulu. Untuk konektivitas tentunya dia udah 5G sesuai dengan namanya. Ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Dan 5G di Indonesia harusnya semua udah disupport sama dia ya. Untuk Wi-Fi-nya dia Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya adalah versi 5.2. Untuk Bluetooth audio codec-nya dia bisa SBC, AAC, aptX, LDAC, SSC juga bisa. Nah, ini yang benar-benar cocok sama buds yang baru itu ya. Lalu dia tentunya punya NFC, Wi-Fi sharing juga ada, dan ya seperti kita bahas tadi ya, display out via USB port ini sayangnya belum bisa di sini ya. Itu sebabnya DeX-nya belum ada. Nah, untuk kamera, di smartphone ini total ada 3 kamera. Yang pertama adalah kamera utamanya yang 12 megapiksel f1.8, optical image stabilizer, dan autofocus. Nggak disebut sensornya apa, tapi ini jelas sensornya lebih besar dibandingkan pendahulunya. Jadi dia memang lebih sensitif untuk kondisi low light. Untuk rekaman video dia sampai dengan 4K 60 fps. Lalu ada kamera ultrawide 12 megapiksel f2.2, field of view-nya 123 derajat. Ini kamera fixed focus ya. Perekaman video sampai dengan 4K 30 fps. Ini agak aneh ya, karena ultrawide-nya emang belum nyampe 60 fps. Dan bahkan belum bisa 1080p 60 fps juga, paling nggak di versi software yang kita pakai ya. Sayang sekali ini. Samsung tolong dong di-upgrade, siapa tahu bisa jadi 1080p 60.
Lalu kemudian ada kamera selfie-nya yang 10 megapiksel f2.4. Ini lagi-lagi fix fokus. Sayang ya, pasang autofocusnya dong. Udah banyak kan yang autofocus di Samsung ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini paling nggak kualitasnya tinggi. Dan untuk perekaman video, dia bisa nyampe 4K 60 fps. Ya, resolusi video selfie-nya ini lengkap, lebih lengkap daripada ultrawide-nya. Nah, mumpung lagi bahas soal kamera, kita langsung tes kamera aja. Tapi bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy Z Flip 4 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai pengujian kameranya. Nah, kali ini agak nggak biasa. Biasanya kan saya mulai dari kamera selfie-nya dulu gitu ya, hasil videonya. Tapi yang lagi teman-teman lihat ini adalah hasil dari kamera utamanya. Jadi seperti kalian lihat berikut ini, saya megang smartphone-nya seperti ini ya. Jadi saya bisa pakai kamera utamanya untuk vlogging. Ini asik banget, jadi kualitasnya luar biasa bagus ya kalau pakai kamera utamanya. Dan kita juga bisa pindah langsung ke kamera ultrawide-nya. Di slide aja di layar covernya seperti ini dan boom, langsung deh ke kamera ultrawide-nya. Ini keren banget sih, luar biasa. Selanjutnya mari kita lihat kualitas gambar dari videonya sendiri. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Kamera selfie-nya seperti ini. Kualitas gambarnya terbilang udah oke banget nih. Saya suka sama warna yang dihasilkan serta dynamic range-nya terbilang lumayan oke. Perekaman video di sini seperti sudah otomatis menggunakan real-time SDR processing ya. Kalau di smartphone lain, biasanya kita mesti mengaktifkan fiturnya manual nih. Kalau di sini by default, dynamic range-nya udah lumayan. Belum yang paling luar biasa sih, tapi buat saya udah cukup. Ditambah kemampuan HDR videonya ini tidak mengorbankan stabilisasi video ya. Kamera selfie-nya ini memang bisa merekam video hingga 4K 60 fps, tapi ada sedikit keterbatasan nih dari sisi stabilisasi videonya. Jadi kalau dibawa jalan kayak begini, kurang stabil. Stabilisasi video di kamera selfie-nya ini efektif sampai 4K 30 fps aja. Kelihatan kan ya beda banget kestabilan videonya. Dan inget, paling tidak selfie-nya ini 4K ya. Masih banyak kan ya smartphone flagship yang selfie-nya mentok di Full HD 30 aja. Lanjut ke kamera utamanya lagi. Untuk kualitas gambarnya sendiri udah oke banget nih dari berbagai aspek. Detailnya oke, warnanya juga saya cocok. Dynamic range juga mantep tanpa embel-embel fitur khusus. Tinggal rekam aja beres pokoknya. Urusan autofocus aman, lancar-lancar aja. Dan yang saya suka perpindahan fokus di sini terbilang mulus ya. Sekarang kita cek stabilisasi videonya. Sayangnya di resolusi 4K 60, IIS-nya itu nggak aktif ya. Sama seperti kamera selfie-nya, stabilisasi videonya efektif sampai 4K 30 aja. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Sayang sekali kamera ultrawide-nya ini tidak bisa perekaman 60 fps ya. Saat kita setel di 60 fps, tombol kamera ultrawide-nya hilang, alias tidak bisa kita akses. Apakah ini masalah hardware atau software, saya juga kurang tahu. Yang jelas di kelas flagship akan lebih baik kalau kemampuan videonya lebih merata nih. Dari segi kualitas gambarnya sendiri termasuk standar. Detail dan ketajamannya jelas nggak sebaik kamera utamanya, tapi dynamic range-nya masih oke nih. Kemampuan processing SDR-nya cukup merata di semua kameranya nih. Dari segi stabilisasi video nggak ada masalah, di resolusi 4K 30 pun stabil videonya. Hal yang saya suka juga dari kameranya ini adalah kemampuan pindah-pindah kamera saat lagi perekaman video. Samsung adalah salah satu yang duluan mengimplementasikan smooth zooming di ranah Android nih. Serta konsistensi warna antar kameranya juga dituning dengan baik di sini. Dan memang kemampuan tersebut terasa juga di Z Flip 4 ini. Pindah antara kamera utama dan ultrawide tuh biasa ya, tapi kalau Samsung bisa sampai kamera selfie-nya juga. Cakep. Sekarang lanjut ke low light. Kamera selfie-nya ini terlihat noisy ya, tapi detail masih dapat. Belum yang sampai burik banget kok. Efek jitter stabilisasi videonya ada, tapi masih terhitung minim. Sekarang kita ke kamera utamanya, hasilnya kayak begini. Masih bisa diandalkan banget nih kalau kamera utamanya ya. Gambar lebih terang, lebih detail, noise juga minim. Stabilisasinya gimana? Memang bukan yang paling jago di saat low light, tapi kalau diadunya sama smartphone konvensional lain agak kurang pas ya sebetulnya. Ini kan smartphone lipat, compact pula. Sekarang kita lihat kamera ultrawide-nya. Wajar ya hasilnya kayak begini. Sensor kameranya yang dipakai juga jelas beda. Kejomplangan ini masih hal yang wajar di flagship tahun ini. Belum banyak kok yang ultrawide-nya hebat-hebat banget di low light. Saran saya sih ultrawide-nya Z Flip 4 ini pakai pas terang aja. Kalau untuk fotografi, saat terang sepertinya tidak perlu dibahas banyak ya. Kamera smartphone sekarang udah hebat-hebat kok. Untuk fotografi malam, atau kalau Samsung bilangnya sih nightography. Kemampuan fotografinya ini memang oke sih menurut saya, tapi di kamera utamanya aja. Sisanya biasa aja. Yang perlu agak hati-hati itu saat lagi pakai kamera ultrawide-nya di low light ya. Soalnya by default fitur night mode-nya itu auto nyala. Dan shutter speed-nya itu bisa sampai 8 detik. Ultrawide-nya ini kan nggak ada optical image stabilization ya, jadi agak rentan blur kalau foto malam pakai ultrawide-nya. Kalau kamera utamanya paling cuma butuh sekitar 1-2 detik, ditambah ada OIS juga, jadi lebih aman. Untuk fitur ekstra ada lumayan banyak di sini, tapi saya nggak bahas semua ya. Saya bahas beberapa yang saya sering pakai aja. Untuk slow motion tentunya tersedia di sini dan kualitasnya standar aja, nggak spesial.
Di sini kamera selfie-nya juga bisa slow-mo, dan karena bisa pakai flex mode, kita bisa rekaman sendiri kayak begini nih, nggak perlu repot-repot pakai tripod juga. Nice. Kalau lagi pengen video dengan efek bokeh, kita bisa pakai fitur portrait videonya ya. Ini bisa kita pakai untuk kamera utama dan selfie-nya. Pilihan bokehnya juga bervariasi. Saya suka sama fitur ini karena selain bokehnya itu rapi, stabilisasi videonya juga tetap aktif di sini nih. Di beberapa smartphone soalnya bokeh video ini bisa mengorbankan stabilisasi video. Buat kalian yang suka bikin story langsung dari app Instagram, fitur flex mode juga udah disupport di sini ya. Tapi jujur buat saya masih lebih baik rekam dulu pakai app kamera Samsungnya, terus baru upload ke Instagram. Itu lebih bagus kualitasnya. Overall pengalaman kameranya terbilang menyenangkan. Kalau disuruh komplain, saya cuma mau komplain 3 hal aja sih. Oh iya, dan ada satu catatan penting juga untuk kalian yang pakai smartphone ini. Oke, untuk komplain saya yang pertama, saya kurang puas sama kamera ultrawide-nya. Harapan saya paling tidak udah pakai sensor yang lebih bagus, bisa rekam 60 fps, sama kasih kemampuan autofocus, jadi bisa shoot makro juga. Komplain saya berikutnya yaitu adalah kamera selfie-nya nggak autofocus nih. Kemudian komplain saya yang ketiga adalah foto pakai portrait mode, hanya tersedia mode wide aja nih. Foto portrait mode itu buat saya lebih keren kalau bisa ngezoom sedikit sih. Apalagi untuk foto orang. Kalau foto close up pakai wide, wajah jadi kena efek distorsi nih, kurang keren aja. Memang sih nggak ada kamera telenya, tapi at least paling tidak harapannya tuh diizinkan untuk zooming digital sampai 2 kali. Menurut saya itu akan lebih oke sudut pandangnya. Udah itu aja. Sama satu catatan penting untuk kalian yaitu terkait fitur auto FPS. Fitur ini nyala by default ya. Saran saya matiin aja deh. Fitur ini bikin video sedikit lebih terang saat low light, tapi mengorbankan frame rate nih. Agak aneh aja ketika kita style video 1080p 60, tapi videonya nggak jalan di 60 fps. Oke, itu dia pengujian kameranya Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, tadi itu pengujian kameranya ya. Sekarang kita lanjut ke pengujian performa. Kita benchmark dulu dengan Antutu, ini versinya 9.012. Agak beda dengan yang di preview, kita pakai versi yang lebih tinggi ya. Di sini kita dapat 966 ribuan di sini. Kalau yang kemarin dapatnya 1 jutaan memang kalau pakai versi terbaru. Jadi kalau kalian pakai ini lalu kalian download versi terbaru, ya pastinya akan nyampe 1 juta. Itulah sebabnya kita bilang Antutu ini agak kurang konsisten sebetulnya ya. Tapi ya karena kita butuh pembanding, jadi kita pakai Antutu versi lama. Oke, kemudian untuk Geekbench 5, single core di 1300 dan multi-core di 3939. Lalu untuk GFX Bench 1080p Car Chase Off-Screen, kita dapat 102 fps. Trimax Slingshot Extreme Unlimited, graphics score-nya ada di 16.295. Lalu Trimax Wildlife Stress Test, stability-nya ada di 47,5%. Ini wajar untuk sebuah smartphone yang compact dan performanya memang tinggi ya. Saat dikipasin, kestabilannya tuh bisa meningkat sampai hampir 70%. Udah lumayan banget ini ya. Untuk CPU throttling test kita mendapatkan skor 64%. Performa tertingginya emang nggak bisa bertahan lama, tapi yang menarik kalau dikipasin, kestabilannya bisa jadi 89%. Nah, sekarang kita masuk ke gaming. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi, kita ada sedikit saran ya di sini ya. Untuk kalian kalau mau performa gamingnya maksimal, yang pertama install dulu game plugins. Kemudian di dalamnya kita install namanya Game Booster Plus. Lalu install juga PerfZ jika dibutuhkan. Ini untuk mantau performa gamingnya. Pastikan keduanya aktif. Kemudian aktifkan fitur Alternate Game Performance atau ya kita sebutnya AGP ya. Lokasinya ada di dalam Game Booster bawaan. Lalu kita masuk ke menu lab. Nah, di situ kita dapat ya. Ini mirip seperti yang kita bahas di Samsung Galaxy A73 beberapa bulan yang lalu. By default, smartphone ini akan ditahan performa gamingnya terutama untuk Genshin Impact. Dengan cara seperti yang tadi, itu akan terbuka semuanya dengan bebas. Dengan itu mari kita langsung mulai dari yang paling berat aja, Genshin Impact. Settingannya apa? Lowest 60? Enggak lah, highest 60 ya. Skenarionya traveling sampai 30 menit. Sebagai catatan, pakai Flip 3 ini cuma tahan beberapa puluh detik aja sebelum langsung ngedrop performance-nya. Nah, di sini dalam kondisi Game Booster plus AGP-nya tadi dinyalakan, kita bisa dapat 55 sampai 60 fps di 3 menit pertama. Setelah itu dia throttling dan nurunin performa di kisaran sampai 30 sampai 35 fps. Ini wajar ya untuk jaga suhu. Sebagai catatan, kalau kalian nggak hidupin yang 2 tadi, ini gameplaynya beda banget ya. Yang di sini jauh-jauh lebih nyaman. Nah, kemudian tentunya kita akan coba kalau pakai kipas pendingin gimana. Hasilnya adalah kita dapat 45 sampai 55 fps. Stabil bener nih sampai setengah jam. Nah, ini gamingnya baru enak banget. Samsung mengizinkan performanya dilepas dan tinggal dari kitanya aja bantu supaya suhunya lebih terjaga. Kalau yang pakai Flip dulu nggak bisa, mau dinginnya juga nggak bisa.
Tentunya saran kami jangan main di ruang panas ya, jangan main di bawah terik matahari, ya nggak bakal sehat buat handphonenya juga. Dan kalau kalian pakai Genshin Impact, tentunya pakai kipas akan jauh lebih nyaman. Kemudian kita tes juga lagi pakai settingan yang lebih rendah di lowest 60 fps. Hasilnya frame rate 60 fps bisa dipertahankan 3 menit pertama. Setelah itu frame rate-nya fluktuatif ya, tapi hanya di 45 sampai 55 fps. Ini tanpa kipas sama sekali. Mantep kan? Kemudian kita coba juga battle tanpa kipas dengan setting yang direkomendasi tadi ya. Hasilnya balik lagi ke suhu. Saat main sih lancar di 50-an fps. Saat smartphone udah mulai panas dan battle-nya berat, emang kadang-kadang kita dapat turun di 25-30 fps. Tapi ini masih cukup playable. Nah, untuk penilaian ranking versi kami, kalau kondisinya kalian tidak pakai kipas ekstra, rankingnya ya B aja ya. Udah nyaman tapi di level biasa aja. Sementara itu kalau pakai kipas, kita bisa bilang rankingnya itu A+ deh. Luar biasa kan? Sekecil ini bisa dapat A+. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Setting maksimum yang terbuka adalah Graphics Ultra dengan frame rate di high. Sayangnya frame rate 120 fps-nya belum terbuka di sini. Kalau segini sih keentengan ya, frame rate-nya mentok di 60 fps. Ya, masih geli-geli doang lah buat Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya kalau di 60 fps. Oke, kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting tertinggi yang kita dapatkan adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Setting 90 fps sayangnya belum ada di sini. Kita coba setting HDR Extreme. Ini masih termasuk enteng ya, sampai selesai match juga belum terasa ada frame drop dan suhunya masih terjaga banget. Gyro juga aman, mulus, nggak ada masalah di sini. Lalu Apex Legends. Setting maksimum yang terbuka adalah Extreme HD plus frame rate Ultra. Hasilnya kita bisa dapetin frame rate 60 fps lancar untuk sekitar 10 menit pertama. Setelah ketemu batas suhunya, terlihat dia mulai menurunkan performa, jadi frame rate-nya fluktuatif di 48 sampai 55 fps. Karena ini game shooter, frame drop sedikit memang akan berpotensi mengganggu. Jadi baiknya pakai cooler aja biar frame rate-nya stabil terus. Lalu kita lihat untuk Subway Surfer. Game ini tentunya jalan di 120 fps. Jadi pengalamannya enak, mulus banget. Iya, jadi bisa dilihat ya bahwa nyari semua game yang biasa kita tes itu bisa dilibas dengan setting rata kanan dengan si Z Flip 4 ini. Meskipun performanya bisa cepat turun, tapi penurunnya masih di level yang nyaman untuk dimainkan. Dan kalau didinginkan, stabil dia. Untuk smartphone sekecil ini memang kita salut banget sama performanya, dan ini peningkatan yang luar biasa dibandingkan pendahulunya. Oh ya, buat yang minta game Tower of Fantasy nanti dulu ya, karena itu masih sangat baru dan itu masih sangat bergantung banget pada server ya untuk kelancarannya. Jadi kita nggak dapat konsistensinya di sini. Nah, sekarang kita lihat kalau Genshin Impact dimainkan 30 menit di setting highest 60 fps, di layar itu 34 sampai 43 derajat Celcius. Sementara di punggung 32 sampai 43 derajat Celcius juga. Untuk Genshin Impact lowest 60 fps, di layar 32 sampai 40 derajat Celcius, sementara di belakang itu 31 sampai 41 derajat Celcius. Titik terpanasnya ada di bagian cover screen dan memang area pembuangan panasnya nggak besar. Lihat ya, dia hanya buang panas dari separuh smartphone saja. Jadi kalau dibalikin ke performanya ini luar biasa loh. Dia hanya buang panas dari separuh smartphone dan performanya bisa seperti itu. Banyak smartphone lain yang nggak bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai. Untuk local video playback ya, itu bisa baru habis baterainya setelah 17 jam 48 menit. Nyaris 18 jam, ini gila sih. Sebagai gambaran, di Flip yang dulu kita cuma dapat 10 jam. Jadi ini peningkatan yang luar biasa jauh di sini. Video playback di YouTube 1080p selama 30 menit, baterai turun 3%. TikTok 30 menit turun sekitar 5%. Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps turunnya 18%. Sementara Genshin Impact di highest 60 fps, kalau kita pasangin kipas dia turun 22%. Wajar ya, karena FPS-nya lebih tinggi ya. Lalu Genshin Impact di lowest 60 fps selama setengah jam, dia akan turun sekitar 16%. Sementara itu untuk pengujian yang pakai screen on time, kita bisa dapat sekitar 7 jam 30 menit di sini. Ini luar biasa sih, mengingat yang dulu tuh 4 jam aja susah. Nah, kemudian untuk charging 0 sampai penuh dia butuh waktu 1 jam 21 menit. Ini seperti udah standar fast chargingnya Samsung ya. Dia pakai 25 watt charger di sini yang kita pakai. Tapi menariknya memang mau pakai Samsung yang baterainya gede atau kecil ketemu sama charger 25 watt ini ya sekitar 1 jam lebih gitu biasanya. Nggak nyampe 1,5 jam tapi 1 jam lebih dikit biasanya. Memang untuk kapasitas 3700 mAh ini bukan charging paling cepat yang pernah kita lihat, tapi kalau dibandingkan pendahulunya hanya bisa pakai charger 15 watt, ini udah lumayan.
Oke, kemudian kita lihat untuk Netflix ya, dia bisa L1 dan HDR10 itu juga didukung di sini. Lalu YouTube HDR video playback tentu saja bisa, untuk resolusi yang disupport bisa sampai dengan 4K 60 fps. Haptic feedback gimana? Vibration-nya memang standar kelas flagship kalau yang satu ini. Salah satu yang terbaik untuk ngetik memang ya. Oh ya, buat kalian yang nyari adaptor untuk jack 3,5 mm agak hati-hati karena memang ini sama seperti semua Samsung ya, dia butuh adaptor yang ada DAC-nya di situ. Dan cari yang kompatibel dengan Samsung. Jika memang kalian butuh ada pengujian tambahan, tulis di kolom komentar ya, mau diuji apanya lagi secara spesifik. Untuk harga, ini yang menarik sekali dari yang satu ini. Kenapa? Karena harganya seiring dengan katanya chipset langka dan dolar naik, harganya malah turun 1 juta rupiah. Jadi harganya itu turun dibandingkan Flip 3. Ya, harganya mulai dari 13.999.000 sampai dengan 16.999.000. Tergantung varian storage dan warna yang kita pilih. Sweet spotnya menurut saya sih itu varian storage 256GB. Harganya sama dengan 128GB tahun lalu nih ya. Nah kalau kalian memang mau beli, usahakan beli lagi di masa promonya nih. Karena promonya tuh menarik-menarik. Terutama ada promo e-voucher 1 juta yang bisa bikin kita beli chargernya. Bahkan bisa untuk case-nya juga untuk Flip ini. Itu sebabnya kita nggak terlalu banyak komplain soal nggak ada charger di sini. Karena bisa ada e-vouchernya. Harapan kami sih Samsung tetap menyediakan e-voucher ini paling nggak buat beli charger lah setelah masa pre-ordernya selesai. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Walaupun teknologi smartphone lipat udah makin matang ya, ketahanan layarnya juga sudah ditingkatkan sebetulnya di sini ya, tapi tetap belum selevel dengan smartphone konvensional. Pengguna harus tetap lebih hati-hati, jangan menekan layarnya terlalu keras-keras banget dan hindari benda-benda tajam. Kalau kalian yang kebiasaan pakai kuku panjang-panjang dan untuk menekan layar suka kena kuku, nah ini agak hati-hati ya di sini ya. Kemudian crease-nya atau lekukan lipatan layar itu belum berkurang, masih tetap sama dengan sebelumnya. Kalau menurut kami sih ya seiring dengan semakin lamanya kalian pakai ini, semakin nggak akan terasa sih crease-nya. Lalu hati-hati saat pilih varian storage. Di sini nggak ada slot micro SD. Jadi pastikan apakah yang paling murah 128GB itu udah cukup buat kalian. Kalau nggak, rasanya 256 lebih asik sih ya. Lalu kami agak menyayangkan kenapa kamera ultrawide-nya itu belum dapat perekaman 60fps. Paling nggak 1080p 60fps lah ada di sini. Lalu meskipun dia sudah pakai prosesor paling kencang saat ini, tapi performanya memang agak ketahan karena keterbatasan untuk ruang coolingnya yang cuma setengah HP tadi ya. Jadi jangan berharap performanya akan bersaing dengan Z Fold 4 atau S22 Ultra untuk diajak gaming yang berat-berat. Tapi kalau untuk aplikasi pengguna sehari-hari, bisa diadu nih, soalnya kenceng banget sih ya. Lalu kemudian ya ini dia belum punya Samsung DeX. Ini ada beberapa teman yang udah nanya ini kenapa sih nggak pakai DeX kalian? Kan pebisnis juga mau ya pakai smartphone kecil tapi terus tiba-tiba bisa presentasi gitu, asik kan ya? Lalu yang jelas isi boxnya minim di sini ya, jadi sangat bergantung pada e-voucher tadi. Oke, dari sisi kelebihannya. Ya jelas, ini adalah smartphone lipat yang belum ada lawannya di Indonesia nih. Yang kecil kayak gini nih belum ada lawannya ya, kalau untuk yang kecil ya. Harganya lebih murah dari pendahulunya. Pengalaman penggunaannya tuh jadi unik banget. Nah, dan dia fashionable banget nih. Apalagi yang bespoke ini keren banget ya, tampilnya beda banget ya. Ukurannya sangat compact, apalagi saat dilipat compact sekali. Lalu One UI beserta fitur pendukungnya itu berguna semua di sini. Baterainya cukup awet untuk ukuran baterainya ya, jelas dia cukup awet ya. Kemudian kualitas kameranya terbilang keren di sini. Udah punya 5G, tahan air IPX8, speakernya stereo dan mantap juga, NFC udah ada juga di sini dan konektivitasnya lengkap lah di sini ya. Ya, jadi dengan semakin matangnya teknologi smartphone lipat dan harganya yang makin murah ya, si Flip 4 ini jelas akan jadi rekomendasi kami kalau kalian nyari smartphone kelas flagship yang ngasih pengalaman berbeda dibandingkan smartphone pada umumnya. Dan terutama buat kalian yang nyari smartphone yang kenceng tapi ukurannya bisa jadi mungil banget seperti ini. Saya Didi Irfan, Jaga TV.